Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berbagai tutorial dengan Aris Kurniawan di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel atau biasanya program kedua yang dipelajari di lembaga pelatihan. Microsoft Excel sendiri adalah program aplikasi bawaan dari Microsoft Office yang digunakan untuk pengolahan data angka. Microsoft Excel juga disebut sebagai program spreadsheet atau program yang terdiri dari kolom dan baris. Untuk memulainya, silakan aktifkan terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Ya, di sini sudah saya buatkan untuk materi ini. Untuk pertemuan pertama, biasanya kita lakukan adalah bagaimana caranya membuat bagan. Kita bisa membuat bagannya terlebih dahulu atau membuat teksnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat teksnya terlebih dahulu. Kita mulai dari B2, semua saya tuliskan di sini nomor, kemudian nama, kemudian alamat. Silakan sesuaikan terlebih dahulu lebar kolomnya dengan mendekati header kolom atau kepala kolomnya. Silakan boleh sesuaikan, nama juga disesuaikan, alamat juga disesuaikan. Kemudian silakan kita blok di sini. Untuk teknik blok di Microsoft Excel sendiri ada, kalau kita mengatakan ada 3 tanda plus. Yang pertama adalah tanda plus putih kayak gini, itu untuk blok area. Ada juga tanda plus beranak panah, ini untuk menggeser atau memindahkan. Ada juga plus hitam bawah kanan, itu digunakan untuk virus. Nah, karena kita mau gunakan untuk blok area, silakan biar tanda plusnya putih, kemudian silakan blok areanya. Silakan gunakan menu home, kemudian border, kemudian all border atau memberikan garis untuk keseluruhannya. Silakan tengahkan menggunakan alignment. Ini ada perataan secara vertikal, ini perataan secara horizontal. Silakan sesuaikan. Jadi kalau seandainya barisnya kita lebarkan, dia berada di tengah. Ini untuk pertemuan pertama atau job sheet pertama untuk penggunaan Microsoft Excel. Kita lanjutkan lagi. Suatu ketika kita sudah buat bagan seperti ini. Materinya adalah, pertama adalah bagaimana caranya menengahkan judul bagan, kemudian memberikan variasi terhadap kop atau baris pertama untuk bagannya, kemudian nilainya nanti kita gunakan biar adalah simbol Rp-nya atau rupiahnya, dan variasi yang lain. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama, kita mau menengahkan judul bagannya. Ada 2 variasi yang biasa digunakan. Yang pertama menggunakannya adalah merge and center. Yang kedua adalah menggunakan center cross selection. Oke, kita yang pertama terlebih dahulu. Keunggulan menggunakan merge and center biasanya digunakan lebih cepat, tapi dia harus satu-satu kayak gini. Sedangkan kalau seandainya kita lebih dari 1 baris, lebih baik kita menggunakannya adalah home, kemudian pakai alignment, kemudian kita perataan horizontalnya, silakan gunakan center cross selection, atau kita menengahkan sejauh yang telah kita seleksi. Oke, udah jadi. Semua kita mau berikan variasi terhadap tulisan lembaga pelatihan, ingat, karena kita nulis awalnya dimulai dari B2, maka diklik B2. Atau biasanya sampai dengan di formula bar itu tertampil teks atau objek yang kita tuliskan. Silakan ganti bentuk hurufnya. Silakan ganti ukuran hurufnya. Silakan ganti warna hurufnya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Saya ulangi untuk ini.
warnanya saya sesuaikan. Untuk judul bagan selesai. Kita sudah menengahkan, kita juga sudah memberikan variasi terhadap teksnya. Kita bergeser untuk baris pertama, bagannya, atau judul bagannya, kayak gini. Kita mau menengahkan, kita bisa gunakan ini. Gunakan juga secara vertikalnya. Semua suatu ketika kita menginginkan tulisan biaya pendidikannya jadi 2 lajur, kemudian angsuran 1 2 lajur, angsuran 2 2 lajur. Kita biasanya digunakan adalah yang namanya wrap text atau menu yang biasanya digunakan untuk memotong teks selebar kolom. Silakan diklik, tidak ada efeknya. Tetapi kalau seandainya kolomnya kita sempitkan, maka akan motong per kata. Tapi kalau seandainya kasusnya seperti ini, ada angsuran 1 tapi lebar kolomnya menginginkan segini saja, tidak dilebarkan lagi, maka antara kata pertama dan kata kedua kita beri spasi, atau di sini angsuran 1 kita antara angsur dan 1 kita beri spasi sampai teks itu nyebrang kolom. Kemudian ya, ulang lagi untuk angsuran 2 dan kurang bayar. Atau suatu ketika kita mau gunakan ukuran kolomnya sama, silakan gunakan pakai format, silakan kolom width-nya sesuaikan. Saya isi semua di sini ada 10 semua. Jadi seperti ini. Ukurannya sama. Ketika tadi menggunakan format, kemudian kolom width. Sesuaikan banyaknya karakter yang bisa tertampung dalam satu kolom. Kemudian silakan beri variasi. Semua di sini saya beri variasi warna fill-nya. Kemudian bawah juga sama, saya beri variasi warna fill. Di sini totalnya saya gabungkan jadi satu. Boleh menggunakan merge and center. Uang muka, semua saya gunakan di sini 60% dari biaya pendidikan. Silakan tuliskan sama dengan, karena semua rumus dari Microsoft Excel harus dimulai dari sama dengan 60% dikali biaya pendidikan. Enter. Silakan gunakan plus hitam ini atau fill handle ini untuk mengcopy rumus. Kemudian angsur 1 saya gunakan seumpama 15% dari biaya pendidikan. Saya copy rumusnya juga. Kemudian untuk angsur 2 10% dari biaya pendidikan. Yang terakhir, kurang bayar, logikanya berarti menggunakan sama dengan biaya pendidikan dikurangi dengan uang muka, kurangi dengan angsur 1, kurangi dengan angsur 2. Enter. Kita pakai rumusnya. Kemudian untuk total, kita bisa gunakan rumus statistik, yaitu menggunakan sum atau total. Perhatikan dulu, sum, kemudian di sini ada tulisan E1.2, E6, E7.2, E16. Ini artinya berarti kita mau menjumlahkan atau menotalkan dari mulai E7 sampai dengan titik 2, itu menyatakan sampai dengan E16. Enter. Silakan pakai. Semua suatu ketika kita mau memberikan separator ribuan, silakan gunakan pakai comma style. Jangan takut salah. Pakar di dalam Excel itu menyatakan kurang lebar. Semua kita sesuaikan. Sennya kita buang. Biar ini tetap angsur 1-nya tetap di bawah.
Sign-nya kita buang menggunakan decimal place ini atau nilai sign-nya kita nolkan. Kemudian semua suatu ketika kita mau memberikan simbol rupiah, silakan di klik nilai angka, kemudian pakai number. Di sini ada currency sama accounting, boleh pilih salah satu. Biasanya kita gunakan adalah accounting, kemudian simbolnya menggunakan Rp. Accounting nanti simbol Rp-nya akan terpisah dengan nilai yang kita gunakan. Oke. Kalau seandainya ini kurang lebar, silakan gambarkan sedikit. Nah, selesai. Jika sudah selesai, silakan disimpan menggunakan menu file, kemudian save as. Kemudian silakan lokasi penyimpanannya di mana. Kita mau simpan di My Document dengan nama latihan Excel 1. Ekstensi dari Excel adalah XLSX. Silakan simpan. Jika berhasil, maka di sini di detail barnya atau di atas ini akan tertulis latihan Excel. Demikian tutorial yang bisa kami berikan.